Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator bola Bung Tommy. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan sepak bola, yaitu membahas pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi yang diselenggarakan pada hari ini, dini hari tadi. Dan seperti yang telah kita ketahui, ini adalah pertandingan matchday pertama pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi berjalan cukup menarik dan Indonesia bisa mendominasi dan bahkan bisa mengimbangi Arab Saudi pada babak pertama. Dan babak pertama ini main Arab Saudi terlihat sangat panik dan Indonesia selalu menekan. Akhirnya pada babak pertama Indonesia bisa mencetak gol melalui gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun, yang mana dicatat oleh FIFA pencetak golnya adalah Ragnar, padahal tendangan dari Ragnar sempat mengenai kaki dari Sandy Walsh, namun yang dicatat adalah gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan skor menjadi 1-0. Nah, namun pada babak pertama, menit-menit terakhir tambahan waktu, akhirnya Arab Saudi bisa menyamakan kedudukan. Nah, pada babak pertama ini permainan Indonesia sangat luar biasa dan bermain cukup militan karena banyak sekali ruang-ruang kosong dari Arab Saudi, terutama di sektor pertahanan Arab Saudi sebelah kiri. Namun setelah terjadi pergantian pemain, akhirnya Indonesia kesulitan dalam menembus pertahanan dari Arab Saudi ini, dan sehingga Arab Saudi bisa mencetak gol penyama kedudukan. Dan dari gol inilah semangat Arab Saudi bertambah banyak, meningkat, karena memang target dari Arab Saudi ini adalah memenangkan pertandingan dari Indonesia. Nah, pada babak kedua ada beberapa pemain yang dimasukkan Arab Saudi dan ada salah satu pemain yang bermain cukup lincah sehingga sering menyulitkan pertahanan dari Indonesia. Nah, Indonesia pada babak kedua ini lebih banyak melakukan serangan balik karena lebih banyak melakukan bertahan, karena memang intensitas serangan dari Arab Saudi ini cukup meningkat. Dan di sektor lini belakang Indonesia juga terjadi beberapa pergantian, yaitu salah satunya adalah Rizky Ridho dan Sandy Walsh diganti oleh Ferrari, dan juga ada Asnawi Mangku Alam, dan selain itu juga ada Sen Patinama yang masuk. Nah, hal ini menyebabkan perubahan permainan yang berbeda jika dibandingkan pada babak pertama, apalagi Tom Hay dan juga Ivar Jenner yang memang bisa mengendalikan lini tengah juga diganti, dan terlihat sekali Tom Hay mengalami kelelahan, dan mungkin karena selama ini belum mendapatkan klub dan intensitas latihan juga tidak semaksimal mungkin apabila pada saat berada di klub. Nah, oleh karena itu di sini setelah Tom Hay diganti, memang lini tengah dari Indonesia kurang maksimal jika dibandingkan pada saat ada Tom Hay dan juga Ivar Jenner diganti, dan Indonesia lebih banyak melakukan pertahanan. Nah, memang di sini serangan-serangan Arab Saudi cukup membahayakan. Ada beberapa peluang, namun pada kali ini bisa dimentahkan oleh Marten Paes yang bermain cukup luar biasa. Pada babak pertama memang Marten Paes tidak terlalu bekerja dengan keras, namun pada babak kedua serangan bertubi-tubi ini akhirnya bisa menampilkan kemampuan Marten Paes sesungguhnya, dan beberapa kali melakukan save, baik itu dari jarak jauh tendangan dari pemain Arab Saudi, dan juga ada one on one, juga bisa mengatasi peluang-peluang tersebut dan Indonesia tidak jadi kebobolan. Nah, namun Marten Paes melakukan satu kali kesalahan. Jay Itzes memberikan passing ke Marten Paes, namun Marten Paes terlalu melebar kontrolnya sehingga dipressing oleh pemain dari Arab Saudi. Nah, ketika Marten Paes akan menyapu tendangan namun tidak mengenai bola, tetapi tendangan dari Marten Paes ini mengenai pemain dari Arab Saudi. Nah, sehingga Indonesia mendapatkan hukuman penalti dan Arab Saudi mempunyai peluang seharusnya
pada saat mendapatkan penalti ini. Namun akhirnya Martin Paes membayar kesalahannya, bisa menepis tendangan dari pemain Arab Saudi ini. Dan seperti yang telah kita ketahui pada statistik yang diperoleh oleh Martin Paes di Liga MLS Amerika Serikat, memang Martin Paes ini selalu banyak sekali melakukan penyelamatan di tendangan penalti. Dan pada pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, Arab Saudi gagal mencetak gol karena Martin Paes membuktikan bahwa dia adalah seorang kiper yang hebat, terutama dalam mengantisipasi adu penalti atau tendangan penalti. Nah, hal semacam inilah, blunder seperti inilah yang sebelumnya ditakutkan, karena memang seringkali, beberapa kali lini pertahanan Indonesia ini mengalami blunder. Dan terakhir pada saat melawan Irak, Hernando Ari melakukan kesalahan fatal sehingga Indonesia kalah dari Irak 2-0. Dan gol terakhir ini yang cukup membuat kita ketertinggalan 2 gol. Nah, namun pada melawan Arab Saudi ini, kejadian seperti ini, kesalahan di lini belakang kembali terjadi. Nah, semoga pada melawan Australia nanti, pada saat Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tidak ada kesalahan-kesalahan semacam ini lagi. Dan kesalahan ini seharusnya bisa diantisipasi, namun mungkin karena pemain Indonesia ini terlalu percaya diri dalam menguasai bola, akhirnya lalai. Karena seperti yang telah kita ketahui, negara-negara papan atas Asia ini kebanyakan bermain pressing tinggi, dan apabila kita terlalu lengah dalam menguasai bola di lini belakang, resikonya adalah kita mudah kerebut bolanya, dan pressing ini sangat membahayakan dari Indonesia sendiri. Dan berbeda ketika pada saat melawan tim yang lebih lemah atau di bawah kita seperti lawan-lawan di Asia Tenggara, mungkin pressing tidak terlalu seketat melawan negara-negara papan atas Asia seperti Arab Saudi, Irak, Korea Selatan, Jepang. Nah, inilah yang harus diwaspadai oleh lini belakang dari tim nasional Indonesia. Dan untung saja kemarin Martin Paes bisa membayar kesalahannya atas blunder yang dia lakukan. Dan juga Martin Paes melakukan beberapa save yang mengakibatkan Indonesia aman dari kebobolan lebih banyak lagi dan terhindar dari kekalahan. Nah, kemarin juga beberapa pemain tidak sesuai dengan posisinya, karena memang Indonesia darurat kekurangan back, apalagi tidak ada Jordi Amat dan juga Justin Hubner. Justin Hubner seperti yang telah kita ketahui akumulasi kartu, dan Jordi Amat cedera. Jordi Amat tidak bisa mengikuti kualifikasi ini 2 pertandingan pada saat melawan Arab Saudi ini dan melawan Australia nantinya. Namun Justin Hubner bisa memperkuat Indonesia pada melawan Australia nanti. Nah, diharapkan dengan trio back yang ada nantinya, yaitu Jay Itzes, ada Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho, Indonesia bisa kembali clean sheet. Karena apabila trio back ini bermain bersama, Indonesia belum pernah kebobolan sama sekali. Nah, semoga Indonesia pada saat melawan Australia nanti bisa memenangkan pertandingan dan para pemain ini menempati posisi yang sesuai. Dan karena seperti pertandingan melawan Arab, posisi yang tidak sesuai adalah Nathan Joaon dan juga Verdong, yang mana Nathan Joaon memang posisi aslinya adalah berada di back kiri. Namun setelah beberapa kali main melawan tim-tim Asia, ternyata Nathan Joaon ini cukup bermain bagus ketika ditaruh pada posisi tengah, yaitu sebagai gelandang bertahan. Nah, Kevin Verdong juga sebelumnya bermain luar biasa di posisi fullback kiri atau winger kiri, namun kemarin ditaruh di center back sebelah kiri. Nah, inilah yang mungkin penampilan dari Verdong tidak begitu maksimal, karena memang kemampuan aslinya adalah di posisi fullback kiri atau wingback kiri. Nah, namun semoga pada melawan Australia nanti masing-masing bisa menempati posisi aslinya sehingga bisa memaksimalkan permainannya. Dan kemarin juga Rafael Struijk memang bermain cukup bagus, apalagi menekan lini pertahanan dari Arab Saudi. Namun seringkali beberapa kali kehilangan bola, dan memang terlihat Rafael Struijk ini kelelahan. Namun memang tidak ada penggantinya yang
sepadan. Nah, seharusnya ada Hoki Caraka dan juga Ramadan Sananta, namun Sintayong belum begitu mempercayakan kedua pemain ini. Nah, seharusnya ada satu pemain lagi yang mungkin seharusnya bisa dipanggil di bagian penyerang, yaitu Jens Reven. Nah, Jens Reven kemarin top skor Indonesia di Piala AFF U19 dan seharusnya bisa dicoba jika dibandingkan kemampuannya dengan striker-striker lokal. Memang Jens Reven ini cukup potensial karena usianya juga masih muda dan seharusnya Sintayong bisa mencoba menggunakan pemain ini sebagai alternatif ketika serangan lini depan ini tumpul. Nah, oleh karena itu semoga pada melawan Australia nanti Sintayong bisa melakukan evaluasi. Nah, oke, mungkin begitu saja informasi dari saya dan kita berharap melawan Australia nanti Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Oke, saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bola Bung Tommy. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.